Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Albi Nugraha ingin mempresentasikan tentang makalah sholat sunnah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul sholat sunnah dapat kami selesaikan dengan baik. Harapan kami, informasi dan materi yang terdapat dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Tiada yang sempurna di dunia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Sempurna. Demikian makalah ini kami buat. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun adanya ketidaksesuaian materi yang kami angkat pada makalah ini, kami mohon maaf. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman, yang memberintikan tauhid atau keesaan Tuhan dimanapun dan kapanpun dibawa secara berantai dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, yaitu sebagai rahmat, hidayat, dan petunjuk bagi manusia, dan merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran dan ketentuannya yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga beruntunglah bagi mereka yang telah menjadi pengikutnya, kemudian dapat pula melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Islam lahir membawa akidah ketauhidan dan melepaskan manusia kepada ikatan berhala-berhala serta benda-benda lain yang posisinya hanyalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajaran Islam didukung oleh dasar agama Islam yaitu akidah, tauhid, dan akhlak. Oleh karena itu, kita perlu memiliki akidah dan menjaganya jangan sampai rusak serta tidak menyimpang dari akidah yang sebenarnya, apalagi mencampur adukannya dengan suatu kepercayaan yang dapat merusak akidah. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah beragam jenis sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Sholat sunnah terbagi lagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ada sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat rawatib, sholat tarawih, sholat idul adha dan idul fitri, dan yang terakhir sholat tahiyatul masjid. Sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 6 atau 7 pagi hingga waktu zuhur. Yang kedua, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau malam menjelang pagi, sepertiga malam dini hari setelah terjaga dari tidur. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat penutup malam yang bisa dikerjakan sebelum tidur dan sesudah tidur. Tepatnya waktu sholat witir adalah bisa dikerjakan setelah sholat isya, kemudian setelah sholat tarawih, dan sebelum sholat subuh. Sholat witir juga bisa dilaksanakan setelah sholat malam. Yang keempat, sholat hajat. Sholat hajat adalah ibadah sholat yang dilakukan ketika seseorang memiliki suatu keinginan ataupun hajat. Ibadah ini merupakan satu bentuk ikhtiar agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat, tetapi pelaksanaannya tetap 2 rakaat 1 malam, yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat wajib 5 waktu. Dilaksanakan secara munfarid, sendiri-sendiri, tidak berjamaah, dan cara pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat biasa yang 2 rakaat. Sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang hukumnya muakkad dan dilaksanakan setiap malam hari selama bulan Ramadan, serta diutamakan dikerjakan secara berjamaah.
sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sholat Idul Adha dan sholat Aid merupakan sebutan untuk sholat sunnah yang dilaksanakan umat Islam di seluruh dunia saat menyambut Hari Raya Islam. Sholat Aid terdiri dari 2 jenis yang dilaksanakan berdasarkan 2 waktu berbeda, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Zulhijjah. Yang terakhir ada sholat Tahiyatul Masjid. Sholat Tahiyatul Masjid adalah ibadah sunnah saat memasuki masjid sebelum duduk dalam rumah ibadah. Secara umum, tata cara sholat sunnah dibagi menjadi secara berjamaah atau munfarid. Ketentuan sholat sunnah biasanya sudah dilaksanakan Rasulullah SAW dalam hadisnya atau berdasarkan kesepakatan ulama. Hukum sholat sunnah. Sholat sunnah adalah beragam jenis sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Sholat sunnah terbagi lagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Manfaat sholat sunnah. Jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sholat demi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat setiap hari sebelum dan sesudah sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarnya dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Hikmah sholat sunnah. Dalam agama Islam, sholat dibedakan menjadi 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat wajib dilaksanakan oleh umat Islam, sedangkan sholat sunnah tidak wajib atau bila melaksanakannya mendapat pahala, tapi jika ditinggalkan tidak apa-apa. Sholat sunnah menjadi sholat di luar kewajiban, namun memiliki tujuan guna untuk melengkapi setiap kekurangan dari sholat wajib. Beberapa hikmah dari sholat sunnah. Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan. Hikmah pertama dari melaksanakan sholat sunnah adalah disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan, serta dimudahkan segala urusan di dunia. Beberapa sholat sunnah bisa membuka jalan keluar dari segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang muslim. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Melaksanakan sholat sunnah memberikan manfaat untuk menyempurnakan sholat fardu, baik dari segi kekurangan dan kesalahan melaksanakan sholat fardu. Yang ketiga, menghapus dosa. Dengan melaksanakan sholat sunnah, selain menghapus dosa, juga akan meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat juru di sisinya. Setahap demi setahap, setiap satu kali melaksanakan sholat sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus satu dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini merupakan bentuk ridho dan cipta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang selalu mengupayakan untuk dapat melaksanakan sholat sunnah. Yang keempat, menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dengan melaksanakan sholat sunnah akan menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah SAW mengibaratkan kalau kecintaan dan kasih sayang Allah itu berjumlah 100, maka yang 99 disimpan dan satu bagian lagi dibagi-bagi. Yang satu bagian bisa mencukupi seluruh kebutuhan makhluk. 5. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah juga menjadi ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kebaikan dalam rumah kita setiap saat kita bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, dan masih dapat merasakan kesemuanya. Itu adalah anugerah besar yang kita harus syukuri dengan sholat sunnah. Islam merupakan agama yang benar karena ajaran Islam bersifat komprehensif, membahas masalah-masalah manusia baik di dunia ataupun akhirat.
Dan agama Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia,